Oke, jadi hari ini kita belajar namanya time series forecasting. Jadi teman-teman udah belajar tuh ya. Jadi kalau analytics tuh basicnya kan ada yang description, kemudian naik nanti ada diagnostik gitu ya, kemudian naik nanti prediktif gitu ya, kemudian naik lagi ada yang preskriptif ya. Jadi time series ini adalah uh, algoritma machine learning ya yang sering dipakai ya pada saat kita melakukan prediktif ya, terutama untuk keperluan forecast gitu ya, peramalan ke depan ya forecast, dan sekaligus juga yang paling sering dipakai juga ya kan untuk nanti preskriptif ya. Jadi mudah-mudahan dengan contohnya time series forecasting ini teman-teman bisa jadi lebih paham juga mana yang prediktif ya, kapan akhirnya prediktif itu bisa diimprove menjadi preskriptif gitu ya. Nanti kita akan belajar semua hari ini. Kita mulai nih dari sedikit teori gitu ya. Jadi teman-teman sudah belajar analytics data gitu ya, data analytics ya. Nah, mungkin ada beberapa yang perlu kita ulangi lagi supaya teman-teman lebih aware. Jadi kalau data, format data gitu ya, untuk keperluan analytics itu umumnya itu hanya untuk data yang terstruktur ya. Ini kita bicara data terstruktur ya. Umumnya itu hanya ada dua jenis ya data gitu ya. Satu cross-sectional data, dan satu adalah time series data. Bedanya apa sih? Kalau cross-sectional data itu adalah data-data yang apa namanya analisisnya ditaruh di kolom-kolom gitu ya. Jadi contoh nih, misalnya kalau di sini contoh nih, misalnya apa namanya ada uh, di finance ada company account balance gitu ya. Jadi kalau ada company account balance kan kita ada nih account balance-nya at the end of the year misalnya, atau enggak average monthly ya, soalnya kanan lagi ada apa. Jadi informasi ditaruh di kolom-kolom ya. Atau kalau dalam machine learning orang sering menyebutnya sebagai fitur gitu ya. Ya, jadi contoh kalau kita melakukan analisis, misalnya contohnya di PAMA gitu ya, misalnya performance operator gitu ya. Nah ini kita punya nih, jadi operator ini misalnya average speed-nya berapa, kan jadi kolom ya, jadi field. Kemudian mungkin dia berapa cycle gitu ya, kemudian load-nya yang berhasil diangkat berapa, kuantitinya gitu ya, dan seterusnya. Itu menjadi kolom, 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 kolom. Nanti kalau kita analisis, bentuknya juga analisisnya adalah kolom-kolom tersebut yang kita anggap sebagai fitur, itu yang kita analisis gitu ya. Itu kalau yang cross-sectional data. Nah, tapi ada data lain yang sifatnya adalah time series data. Jadi kita melihatnya dari row. Contoh ya, misalnya kita punya nih data misalnya performance gitu ya, harian gitu ya untuk seorang operator gitu ya. Maka untuk masukin operator itu, maka dia akan ada kolomnya misalnya tanggal gitu ya. Nah, tanggalnya kan turun ke bawah tuh ya, row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, seterusnya gitu ya. Misalnya kalau setahun ada 365 hari, maka itu disebut sebagai time series data gitu ya. Nah, kenapa kalau kita belajar time series forecasting gitu ya, kenapa kita tidak bisa kadang-kadang hanya belajar yang time series data gitu ya, time series data ya, kadang-kadang kita harus belajar juga yang cross sectional ya. Reasonnya adalah begini, kalau contoh nih saya punya data yang simple, apa, data penjualan gitu misalnya, data penjualan harian. Saya punya bisnis misalnya jualan bakso gitu, hari ini saya berjualan berapa, itu saya catat tiap hari sebagai satu row gitu ya, maka disebut time series gitu ya. Nah, kalau saya kemudian mau melakukan prediksi misalnya, oke, selama 30 hari ke depan berapa sih saya jualan, maka saya bisa melakukan based on time series data tersebut ya. Tapi gitu ya, kalau dia cuma berasal dari historical gitu ya, maka ini kita sebut sebagai dia hanya sebagai univariate gitu ya. Nah, padahal jualan kita kan dipengaruhi berbagai hal gitu ya. Jadi misalnya contoh kalau saya jualan di depan anak sekolah, saya dipengaruhi dengan hari masuk dan liburnya anak-anak sekolah kan begitu ya. Kemudian ada event-event, misalnya apakah ada lagi event ujian, lagi event class meeting, atau lagi event misalnya bagi raport dan sebagainya ya, atau lagi event misalnya apakah sedang ada penyakit menular atau tidak, contohnya dulu ada COVID atau tidak pada saat itu dan sebagainya kan. Nah, data-data ini kan kita taruh di kolom-kolom kan gitu ya saudara. Nah, maka seringkali apa namanya untuk forecast itu kadang-kadang kita harus menggabungkan antara time series data gitu ya dengan cross sectional
data. Nanti kita akan lihat di contohnya gitu ya. Bagaimana kita mengcombine ini, sekaligus kita akan move ya dari sekedar forecast prediktif menjadi kemudian dia simulation atau preskriptif gitu ya. Oke. Tidak diingat ada dua ya, berarti ada data yang time series, ada yang cross sectional gitu ya. Nanti kita akan combine dua-duanya. Nah, kemudian kalau forecasting itu apa sih? Jadi kalau bahasa bercandanya ya, forecasting itu adalah ini forecasting is the art of saying what will happen in the future gitu ya, and then explaining why it didn't gitu. Nah ini seninya forecast ya. Kenapa begitu? Karena contoh nih misalnya, kalau saya misalnya tadi saya jualan bakso gitu ya, misalnya saya jualan bakso, kemudian saya bisa forecast nih 30 hari ke depan berapa jualan saya gitu ya. Nah, kemudian forecastnya ternyata itu jualannya menurun misalnya di forecastnya. Oke, forecast kelihatan nih jualannya menurun, ya kan? Nah, kalau kemudian saya melakukan action, oh saya udah tahu nih forecastnya akan turun nih 30 hari ke depan, maka saya melakukan action, saya lakukan promo deh, gitu ya misalnya, atau saya akan apa namanya kasih additional deh, misalnya apa namanya baksonya mungkin dikasih rasa yang lebih enak atau apa sih, ada action gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu forecastnya akan turun gitu ya. Maka yang saya lakukan apa? Saya melakukan action sehingga akhirnya jualannya tidak jadi turun 30 hari ke depan. Nah, cuman kalau dari sisi machine learning, kemudian akibat action saya kan jualannya nggak jadi turun, jualannya jadi naik gitu ya. Maka kemudian artinya kalau saya ukur itu dengan akurasi, maka jadi ngawur kan gitu ya. Forecastnya turun, nyatanya naik karena saya melakukan action gitu ya. Tapi kalau saya tidak melakukan action, maka saya yang bodoh gitu loh. Udah tahu di forecast turun, kenapa kemudian nggak action? Jadi benar-benar turun gitu ya. Jadi in real case ya, kalau di bisnis ya, forecast itu adalah hal yang paling sulit untuk diukur akurasinya ya, secara bisnis. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman yang belajar forecasting dari kursus atau dari kuliah, ya penekanannya adalah di masalah akurasi gitu ya. Sementara in real business penekanannya adalah action apa yang bisa kita lakukan kalau kita tahu bahwa akan terjadi sesuatu gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar nih bagaimana apa sih yang bisa dipredik ya oleh si time series forecasting ini. Kemudian approach secara bisnis harusnya bagaimana, kita akan belajar gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah belajar di kuliah atau pernah kursus soal forecasting, mungkin secara ilmuwan bagus ya, tapi mungkin khusus hari ini ya, nanti beberapa hari ke depan lupakan dulu segala teori yang pernah diajarin itu gitu ya, karena in real business nggak begitu sebetulnya gitu ya. Nanti kita akan benar-benar belajar soal forecasting untuk bisnis itu seperti apa. Kita akan belajar dalam mungkin sekitar 2-3 pertemuan kita ke depan gitu ya. Real forecasting untuk bisnis. Baik. Nah, kemudian kalau time series tadi kita udah tahu ya, time series kan ini collection of observation ya. Jadi dia biasanya sekuensial berdasarkan waktu. Kalau waktunya nggak sekuen ya mungkin diurutkan dulu gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik nih dari suatu forecasting gitu ya. Contohnya apa? Jadi contoh tadi kita contohnya jualan bakso gitu ya. Kalau saya jualan bakso misalnya, saya jualan di depan sekolahan. Artinya saya jualannya hanya dari Senin sampai Jumat ya. Sabtu saya tidak jualan, Minggu saya tidak jualan. Kemudian kalau sekolahnya libur, saya juga tidak jualan misalnya. Maka kalau pencatatan saya itu saya hanya mencatat pada saat saya jualan ya, artinya data saya misalnya gini, dalam sebulan saya jualan hanya 22 hari gitu ya. Nah, untuk melakukan forecast data 22 hari ini nggak bisa langsung digunakan. Kenapa? Karena data sisa yang misalnya 8 harinya itu karena Sabtu Minggu itu kan hari libur gitu ya. Artinya saya harus tulis bahwa jualan saya di hari itu adalah 0. Sehingga dari yang tadinya 22 hari saya jualan, saya harus ubah dulu nih secara sekuen tetap jadi 30 hari. Tapi hari-hari di mana saya tidak jualan, maka value-nya saya isi 0. Ya, kemudian itu baru boleh masuk ke forecast. Nah, kalau case-nya saya jualan bakso gitu ya. Tapi kalau case-nya lain gitu misalnya, saya nggak jualan bakso ya. Case-nya saya mau lihat gitu ya, misalnya kan, berapa banyak sih orang yang lewat di depan satu
jalan gitu misalnya ya, di satu titik jalan berapa banyak orang yang lewat di situ ya. Dan saya kebetulan tidak bisa survei setiap hari ya, karena apa? Saya hanya survei pada saat hari-hari tertentu saja ya, atau beberapa hari saya terpaksa tidak survei karena saya punya kegiatan lain. Maka data yang kita punya, misalnya dalam sebulan saya hanya punya data observasi 10 hari gitu. Padahal sebulannya 30 hari. Maka untuk case ini ya kan, yang harus saya lakukan apa? Datanya ini boleh langsung saya masukkan 10 hari saja, ya kan? Cuman nanti akan diinterpolasi, artinya nanti akan diinterpolasi, artinya hari-hari yang saya tidak punya data itu akan diinterpolasi atau oleh sistem, ya, untuk kemudian menebak trafficnya, ya, berapa banyak orang lewat. Nah, case-nya beda dengan jual bakso. Jual bakso tadi kalau saya tidak mencatat, artinya memang karena penjualannya nol gitu. Itu harus diisi nol. Kalau case yang kedua karena saya survei, belum tentu pada saat saya tidak survei tidak ada yang lewat gitu kan. Kemungkinan ada yang lewat, cuma saya tidak mencatat gitu ya. Jadi untuk case ini maka ada dua nih, kita tidak perlu jadikan itu 30 hari, bisa tetap 10 hari aja, kemudian nanti akan otomatis diinterpolasi oleh sistem, atau saya jadikan 30 hari, tapi hari-hari di mana saya tidak punya catatan, itu kemudian bisa kita predik ya, menggunakan regression gitu ya. Nah, sebelum masuk ke forecast ya. Jadi ini uniknya forecasting gitu ya. Jadi kadang-kadang secara teknik kita betul melakukannya, tapi secara bisnis tidak betul, karena tadi contohnya ya, bagi tadi saya contoh jualan bakso sama saya survei, approach-nya sudah berbeda gitu ya. Oke. Kemudian kalau forecast itu tekniknya itu banyak banget gitu ya, dari yang sederhana sampai mengembangkan algoritma yang cukup kompleks ya. Ya kalau kita lihat ada beberapa contoh algoritma, nanti kita akan belajar satu-satu lagi gitu ya. Nah ini intinya kadang-kadang mirip-mirip aja gitu hasil forecastnya gitu ya. Kenapa mirip? Karena kebetulan case-nya sederhana gitu ya. Nanti baru akan kelihatan beda kalau case-nya menjadi semakin kompleks. Jadi ini masing-masing gambar di sini. Ini sebetulnya di forecast, ini learning ya. Ini belum forecast, ini masih learning ya, atau masih trainingnya. Ini dengan berbagai macam algoritma dan kelihatannya mirip-mirip aja. Makanya kalau kita lihat di sini, algoritma yang cukup strong ya, LSTM-nya algoritma yang based deep learning gitu ya, malah seakan-akan dia under terus ya, kurasinya malah kurang dan sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang kita dapat dari sini, algoritma yang lebih strong belum tentu menghasilkan yang lebih baik ya. Nah, karena itu sebagai orang bisnis kita nggak boleh rely kepada algoritmanya, tapi kita harus paham bagaimana sebetulnya forecast, time series forecasting tersebut bekerja. Nah ini akan kita belajar hari ini gitu ya. Baik, jadi sebetulnya apa sih forecast time series gitu ya? Jadi sebenarnya forecast time series itu yang terjadi itu sebetulnya dia itu tidak bisa otomatis, sebetulnya sistem apapun tidak bisa otomatis menghasilkan forecast ya. Soalnya ada yang terjadi di dalamnya gitu ya. Jadi terjadi di dalamnya satu, sebetulnya engine kita itu mempelajari dari data historical trennya. Jadi kalau kita punya data yang warna biru ini gitu ya, birunya kan data naik turun naik turun naik turun, tapi sebenarnya dipelajari oleh sistem itu adalah semua trennya. Oke, trennya cenderung naik gitu bisa. Itu satu trennya. Kemudian kedua, dari data yang sama gitu ya misalnya. Nah, apalagi yang dia coba pelajari, adalah cycle-nya. Terjadi nggak cycle? Cycle itu contohnya ini ya, terjadi kan dia kan naik turun ya, walaupun kalau secara detail dia naik turunnya nggak karu-karuan ya. Tapi kalau pasti smoothing dia bisa kelihatan naik turun dan ini terbentuk cycle. Jadi sebenarnya engine kita akan belajar, oh cycle-nya seperti apa sih gitu ya. Next, yang dipelajari lagi sebenarnya terjadi seasonal nggak? Jadi kalau seasonal, kalau tadi kan ini kan cycle ya, naik turun gitu ya. Nah kalau seasonal ini terjadi pola-pola yang berubah. Jadi contoh yang di kiri ini contoh adalah weekly seasonal. Jadi setiap weekly terjadi session nih. Misalnya contohnya sessionnya, misalnya ya contohnya adalah setiap hari apa gitu, misalnya hari Senin ya, kalau dimulainya dari Minggu ya, setiap hari Senin, kemudian Rabu, Kamis, dan Jumat gitu misalnya ya, dia naik gitu misalnya. Hari-hari lainnya cenderung jualannya turun, terutama hari Minggu dan Sabtu misalnya ini dari Minggu sampai Sabtu gitu ya, maka terjadi sebetulnya pola seasonal di weekly gitu ya.
Dan next, data-data yang sebetulnya tidak bisa dipelajari gitu ya oleh engine, itu disebut sebagai residual ya. Jadi teorinya begitu. Nanti kita lihat, tapi masing-masing algoritma nanti akan punya teknik yang berbeda-beda. Oke. Kemudian apa lagi yang dipelajari oleh time series kita gitu ya, kalau kita punya algoritma time series gitu ya. Nah, yang dipelajari lagi adalah kemudian terjadi nggak yang namanya additive seasonality. Jadi walaupun dia ada seasonality-nya, tapi dalam jangka panjang seasonality ini cenderung misalnya garisnya naik gitu ya. Maka disebut sebagai aditif ya, naik atau turun. Ya itu disebut sebagai aditif. Ada kecenderungan nggak? Polanya memang begitu-begitu aja tapi dia naik ya trennya, atau dia turun ya, itu namanya adalah additive seasonality gitu ya. Next, sebetulnya kalau algoritma kita cukup canggih, maka dia juga belajar terjadi nggak multiplikatif gitu ya dari seasonality-nya. Multiplikatif itu contohnya apa sih? Initiation-nya akhirnya jaraknya ini semakin jauh gitu ya, range-nya. Jadi antara data tertinggi sama terendah ya polanya mirip tapi range-nya makin jauh. Kalau di sini makin tinggi gitu ya, di sini makin turun gitu ya. Nah di sini juga makin tinggi. Contohnya ini adalah namanya multiplikatif. Jadi jaraknya, kalau yang tadi yang aditif itu jaraknya range-nya cenderung sama, cuman cenderung datanya naik atau turun. Kalau di multiplikatif polanya sama tapi range-nya cenderung makin jauh gitu ya, semakin tinggi makin turun. Ini adalah yang disebut sebagai multiplikatif ya. Nah, kemudian kalau algoritma kita cukup canggih ya, dia juga bisa otomatis mengerti nih, apakah datanya stationary atau dia non-stationary. Tapi kalau algoritma kita sederhana, kita harus menentukan nih datanya. Ini contoh data yang stationary, maksudnya stationary itu artinya datanya tuh cenderung range-nya sama gitu ya. Walaupun dia naik turun tapi tetap di range yang sama gitu ya. Nah, kalau non-stationary dia range-nya dia berubah-ubah gitu ya. Jadi ini cenderung naik, misalnya di sampel 2 yang paling kanan, kalau di tengah dia non-stationary, atau bahkan terjadi random walk. Random walk ini apa sih? Contoh kalau kita mempredik harga saham atau harga kripto ya Bitcoin atau yang altcoin lain gitu ya. Nah ini dia biasanya dia random walk ya. Jadi masing-masing ini ada tekniknya sendiri-sendiri untuk kita melakukan forecast. Kalau algoritma cukup canggih, maka mesinnya otomatis bisa mendetek. Kalau algoritma sangat sederhana, maka kita yang menentukan secara manual. Oke, ini kalau stationary harus diapain, non stationary harus diapain, or random walk harus ngapain gitu ya. Ini teori-teorinya. Oke ya. Nah, jadi sampai di sini kita paham nih bahwa sebenarnya gini, apapun algoritma yang kita pakai gitu ya, sebetulnya ada konsep dasar ya, di mana akhirnya kita bisa melakukan forecasting. Jadi cenderung gini, harus disesuaikan dengan datanya gitu ya, sesuai dengan datanya. Tapi kalau tidak bisa dengan datanya, maka kita cukup melihat bahwa kemampuan algoritma kita bisa nggak dia menghitung trennya, bisa nggak dia menghitung tadi kalau ada cycle-nya, ada seasonality-nya. Seasonality bisa macam-macam ya, bisa daily, weekly, monthly, quarterly dan sebagainya. Kemudian terjadi nggak aditif, terjadi nggak multiplikatif gitu ya. Kemudian tadi station, non-station gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi canggih-canggihan algoritma itu sebetulnya hanya based on kemampuan soalnya mesinnya mendetek ya hal-hal tadi ya. Oke. Sekarang kita coba lihat case beberapa alternatif metode ya untuk forecasting gitu ya. Jadi contoh kalau kita punya data kita di kiri, nah datanya kita ubah nih ya, kita potong dua. Biasa kalau segala sesuatu kita bagi, ada training, ada testing. Berarti yang biru ini training, yang kuning ini testing gitu ya, misalnya ya. Biru training, kuning testing gitu ya. Oke, kita coba beberapa algoritma ya. Jadi algoritma itu berapa yang paling basic sederhana itu sebetulnya algoritma yang kita menggunakan, misalnya namanya naive approach ya. Naive approach itu algoritma yang simple banget. Jadi naive approach itu sebenarnya dia lihat data terakhir, kemudian forecast-nya dianggap based on data terakhir tersebut. Ya. Jadi karena di data terakhir di sini dia forecast-nya ini aja, dia lurus aja. Nanti kalau dia udah tahu di hari berikutnya, oh ternyata naik di sini, gitu ya. Maka kemudian forecast dia yang di hari berikutnya di sini udah salah dia kan, ternyata naik.
next-nya maka forecast dia akan setinggi yang atas tadi gitu ya. Itu naif ya. Jadi istilahnya data terakhir dianggap sebagai forecast untuk periode ke depan ya. Itu apa namanya? Teknik yang paling basic gitu ya. Nah, next ada lagi yang namanya dia auto regresif. Jadi dia hanya sebetulnya melihat berapa data ke belakang gitu ya. Kemudian dia melakukan regression calculation untuk menghasilkan apa namanya? Forecast ke depan. Ya, ini namanya AR, auto regresif gitu ya. Nah, ada lagi yang basicnya dia hanya moving average ya. Dia mundur ke belakang di rata-rata ya. Jadi contohnya misalnya dia mundur 3 ke belakang di rata-rata itu menjadi forecast di bulan berikutnya gitu ya. Kemudian di bulan berikut lagi ya mundur 3 lagi, kemudian di rata-rata dan seterusnya. Itu namanya moving average gitu. Next, kemudian orang mencoba menggabungkan antara tadi AR, autoregresif, dengan moving average. Jadilah algoritma yang namanya ARMA gitu ya, autoregresif moving average gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi algoritma ini menjadi algoritma yang lebih dianggap lebih mumpuni ya, namanya adalah ARIMA ya. Jadi autoregressive integrated moving average. I-nya ini adalah untuk mengantisipasi sebetulnya apakah data itu stationer atau non stationary gitu ya. Nah, tapi karena algoritma ARIMA ini dianggap juga kurang cukup handal gitu ya, maka akhirnya dikembangkan lagi algoritma baru yang namanya adalah SARIMA ditambah seasonal ya. Jadi seasonal autoregressive integrated moving average ya. Artinya algoritma ini dia sudah bisa menangkap seasonality-nya dan seterusnya ya. Itu juga algoritma akhirnya menjadi terus berkembang. Jadi ada auto ARIMA. Kalau auto ARIMA itu sebetulnya yang di cover adalah optimal order number-nya. Jadi mundur berapa ya, integratednya berapa dan sebagainya yang dibuat di otomatis ya, dan seterusnya gitu ya. Semua algoritma umum tadi gitu ya, kemudian dianggap juga akhirnya terlalu apa ya, mudah untuk diterapkan, tapi secara bisnis akhirnya tidak proven gitu ya. Nah, kemudian akhirnya beberapa industri dia membuat algoritma sendiri. Jadi contoh, ada algoritma Prophet gitu ya. Prophet itu buatannya Facebook ya. Kenapa algoritma ini dibuat? Karena algoritma yang existing itu tidak ada yang bisa menebak misalnya tren misalnya penambahan jumlah pertemanan misalnya di Facebook dan sebagainya, ada yang tepat kan. Akhirnya dibuatlah algoritma yang namanya Prophet gitu ya. Nah, kebetulan algoritma Prophet ini akhirnya dicobalah oleh orang-orang yang biasa trading gitu ya. Biasa mungkin apa namanya? Dia melakukan trading apa namanya? Saham ya kan. Kemudian trading yang misalnya apa namanya? Kripto ya, dan sebagainya ya, termasuk trading-trading yang komoditi kayak emas, batu bara dan sebagainya. Nah, kebetulan dia lebih tepat gitu loh, kebetulan gitu ya si Prophet ini. Nah, akhirnya tiba-tiba Prophet ini menjadi sangat populer. Apalagi Prophet ini punya kemampuan misalnya dia bisa menebak daily atau bahkan jam-jaman gitu ya si Prophet ini ya. Nah, terus seperti biasa suatu algoritma dia tidak akan pernah sempurna sehingga akhirnya orang mengimprove lagi ya. Jadi ada Prophet digabung namanya dengan apa neuroprophet. Jadi Prophetnya digabung dengan neural net gitu ya. Dijadiin apa neuroprophet dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian beberapa orang juga akhirnya menggunakan algoritma-algoritma yang existing yang dianggap sangat powerful. Jadi contoh algoritma yang dianggap powerful yang tree based namanya XGBoost. Ada XGBoost juga akhirnya dipakai untuk dia melakukan suatu forecasting. Padahal XGBoost base-nya adalah tadi cross-sectional ya, dia bukan time series gitu ya. Jadi tapi akhirnya orang menggabungkan akhirnya XGBoost ya. Nah, next lagi ada yang mengembangkan yang namanya T-Bats gitu ya. Ada yang namanya ETS ya, teman-teman nggak usah apa namanya, nggak usah repot-repot ngafalin ya. Dan algoritma lain gitu ya. Jadi ada yang Arvima, ada yang LSTM-nya algoritma yang kemudian dia menggunakan TensorFlow ya, atau dia menggunakan teknologi apa namanya deep learning ya, yang apa namanya base-nya CNN dan RNN ya. Ini apa namanya deep learning dan seterusnya ya, dan algoritma lain. Nah, jadi untuk kita yang belajar, jadi mungkin kita untuk teman-teman di apa namanya PAMA, udah kita nggak usah lihat algoritma yang terlalu kuno gitu ya. Kita pakai aja algoritma yang memang dianggap sudah cukup proven gitu kan, yang kita pelajari nanti ya. Nah, ini yang kita pilih untuk kita pelajari adalah algoritma yang base-nya adalah
Arima ya, sorry Pak Arima apa namanya, Prophet, nanti kita belajar itu. Nah sayangnya Prophet tidak ada di NIME gitu ya, sehingga akhirnya kita perlu membuat script Python ya kan, karena di Python library Prophet ada gitu ya. Nah sama nanti kita belajar juga LSTM hanya untuk membuktikan bahwa sebetulnya teman-teman nggak usah terlalu banyak terpengaruh dengan teori-teori gitu ya, karena pada saat prakteknya itu library jauh lebih gampang. Jadi kita mau pakai Prophet yang istilahnya non deep learning gitu ya, dengan nanti kita pakai LSTM yang basicnya deep learning ya sama-sama aja sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian baru-baru ini keluar lagi algoritma yang baru namanya KANS ya, yang dianggap lebih mumpuni katanya ya untuk keperluan forecasting ya. Nanti kalau ada waktu kita juga akan coba masuk ke yang namanya KANS ya. Tapi algoritma baru ini sekali lagi dia belum available nih di node-nya NIME gitu ya. Tapi di bahasa pemrograman lain yang bukan low code udah ada gitu ya. Nah, contohnya di Python tadi udah kita pakai aja, itu reasonnya kenapa teman-teman pada saat belajar NIME tidak bisa menghindari belajar integration NIME dengan apa namanya kapabilitas lainnya yang di luar NIME ya, contohnya dengan si Python ya, nanti kita akan belajar gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai time series gitu ya, maka teman-teman yang harus diingat adalah bahwa time series itu datanya itu ya kan, itu adalah apa namanya, data yang sebenarnya bisa kita decompose gitu ya. Decompose. Nanti kita belajar detail ya, ini yang sepintas saja. Jadi decompose contohnya adalah kalau tadi kita bisa dapat trennya, maka sebetulnya kita bisa decompose trennya kita buang ya. Terus kalau ada tadi seasonality-nya ya, bisa kita buang dan seterusnya ya. Sehingga akhirnya pada saat memforecast ya kan, di luar apa namanya semua yang bisa di-decompose, maka kita hanya bicara masalah actual forecast-nya dengan yang tidak tepat, yaitu disebut sebagai residu ya. Begitu aja konsep berpikirnya gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat dengan contohnya supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Nah, karena kita belajarnya nanti adalah Prophet gitu ya, yang mau kita pakai ya. Nah ini Prophet ini, maka apa namanya sebenarnya bagaimana kemampuan dekomposnya. Jadi kalau algoritma Prophet, kemampuan dekomposnya itu dia bisa mendekompos, artinya dia bisa mencari trennya secara otomatis gitu ya, tren gitu ya. Kemudian seasonality-nya dia juga bisa cari. Seasonality-nya misalnya kalau datanya harian, berarti dia bisa cari weekly seasonality, kemudian yearly seasonality dan sebagainya gitu ya. Kemudian dia bisa ditambahkan kalau kita punya hari-hari khusus ya. Atau misalnya contohnya dia holidays gitu ya, hari libur gitu ya, jadi otomatis bisa dimasukkan ke dalam forecasting kita. Jadi walaupun forecasting kita itu univariate, artinya dia hanya melihat trennya. Jadi contohnya saya punya historical penjualan, maka univariate adalah cuma melihat ya, penjualannya itu, cuman dia akan ditambahkan secara otomatis dengan decomposition modelnya. Ya, jadi trennya bagaimana, seasonality-nya bagaimana, holiday-nya seperti apa. Ya, ini kalau si Prophet. Ada algoritma lain dia bisa apa namanya pakai cara yang lain gitu ya. Nah jadi artinya kenapa kita pilihkan Prophet, karena Prophet yang paling basic, yang secara algoritma dia sudah bisa handle sebetulnya forecasting yang levelnya bahkan bisa sampai detikan, misalnya detik, menit, ya jam, harian, ya kan, mingguan, bulanan dan seterusnya gitu ya. Nah ini dia, dan dia sudah punya otomatis kemampuan decompose-nya, yang decompose-nya pun bisa kita tuning gitu ya. Jadi bisa kita aktifkan atau nonaktifkan, atau kemudian bisa kita apa namanya, bisa kita setting ya. Artinya bisa manual adjustment ya, bisa kita lakukan ya. Nah ini soal teorinya ini juga nggak usah terlalu banyak dihafal gitu ya, karena nanti kita akan lihat langsung dari contohnya ya. Oke, itu tadi teori mengenai forecast ya. Nah, masalahnya yang tidak pernah diajarkan gitu ya di kursus atau apapun, bahwa sebetulnya ada yang namanya baseline ya. Jadi gini, kalau kita mau forecast ya, apapun algoritmanya, sebetulnya yang bisa kita forecast itu hanya baseline-nya saja gitu ya. Nanti kita lihat di baseline itu apa gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan nanti teman-teman kalau sudah belajar ini punya judgement gitu ya. Kapan harus bermain di akurasi ya, dan kapan sebetulnya akan bermain apa namanya dianggap bahwa ini adalah
kita akan pindahkan ini untuk keperluan what if gitu ya. Jadi contoh nih misalnya, kalau tadi case tukang bakso tadi, tukang bakso jualan, kita jual sebagai tukang bakso punya data historik. Kemudian forecast yang bisa dilakukan oleh engine kita gitu ya, oleh mesin learning kita sebetulnya hanya menghitung baseline-nya. Ya, semakin canggih kita bisa mendekompos datanya tadi, oh kita bisa dapat trennya, cycle-nya apa, maka akan semakin tepat kita menebak baseline-nya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dibutuhkan bisnis bukan itu gitu ya. Yang dibutuhkan bisnis adalah kalau saya sudah tahu baseline, tadi misalnya baseline-nya dia naik, tapi saya butuh lebih tinggi, maka sebenarnya yang dilakukan oleh bisnis adalah bagaimana saya melakukan what if kan ya. Kalau saya melakukan ini atau ada event ini ya, apa yang akan terjadi gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Real case yang dibutuhkan oleh bisnis itu satu, forecast itu hanya sebagai indikator sebetulnya. Ya. Nah, kalau dia mau move lebih advance dibanding forecast, maka dia butuh yang namanya prescriptive, atau dalam case ini adalah what if gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar ke situ, cuma sekarang yang disimpan di otaknya teman-teman simple aja ya, bahwa sebenarnya secanggih apapun algoritma forecast sebenarnya bisa ditebak hanya baseline-nya. Nah, karena itu kita akan belajar yang namanya baseline gitu ya. Nah, ini ada gambar teman-teman ya. Jadi ini yang hijau, ini adalah baseline gitu ya, yang hijau ya. Value baseline ya. Yang biru ini adalah actual gitu ya, actual. Jadi data actual kita ya kan, itu sebetulnya terjadi adalah apa sih? Jadi sebenarnya kalau dari bisnis kita melihat bahwa data actual atau yang terjadi ya, baik saat ini maupun ke depan, itu sebetulnya adalah data baseline ya. Actual itu adalah baseline plus dari impact dari intervention ya. Intervention bisa macam-macam, bisa promosi ya, baik dilakukan kita atau dilakukan oleh kompetitor, atau unusual event. Jadi misalnya bisa kayak hari libur nasional, hari libur biasa yang mungkin yang memang karena Sabtu Minggu gitu ya, atau kemudian ada event-event khusus kayak Lebaran, puasa gitu ya, atau ada event khusus karena penyakit gitu ya, misalnya kayak COVID apa dan sebagainya, itu disebut sebagai intervention ya. Jadi kalau secara bisnis ya, kita harus paham bahwa actual data kita ya, artinya pencapaian kita atau apapun actualnya itu sebetulnya adalah baseline ditambah dengan impact dari intervention gitu ya. Jadi sementara yang bisa ditebak oleh forecasting kita, mesin learning forecasting kita, algoritma kita, itu hanya baseline-nya. Ya. Karena itu menebak baseline ini kalau secara bahasa bis kita anggap itu sebagai time series forecasting atau prediktif dari time series. Ya. Nah, impact dari baseline-nya ini kita anggap sebagai preskriptif atau what if-nya gitu teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita ambil kesimpulan sebenarnya baseline ini sebetulnya isinya baseline apa sih? Itu suatu data yang kalau di decompose itu ada ketemu trennya, ketemu seasonalnya, ketemu additive type-nya, ketemu multiplicative type-nya gitu ya. Nah, intervention itu bisa macam-macam, bisa internal event, external event, promotion, competitor action, dan lain-lain ya, bisa penyakit, bisa hari libur, bisa apapun gitu ya. Nah, ini cara pandang kita terhadap data harus seperti ini. Nah, gimana sih makainya gitu ya? Nah, teman-teman harus paham dulu ya. Mungkin yang teman-teman agak kurang agak kurang bisa dapat dengan cepat biasanya adalah istilah-istilah ya yang mungkin agak sedikit baru. Mungkin kalau tren teman-teman tahu, seasonal tahu ya. Ini kita adalah namanya additive type dan multiplicative type, ini contohnya ya. Jadi gini, ini gambarnya sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat dari sisi tren itu bisa kita lihat naik ya, contoh, atau turun. Ini disebut sebagai additive. Ya. Kalau trennya itu eksponensial atau parabolik gitu ya, itu disebut sebagai multiplikatif dari sisi tren. Ya. Dari seasonality ya, kalau yang namanya additive ya, dia naik jaraknya sama gitu range-nya ya dari seasonality. Ya, kalau disebut sebagai aditif. Kalau seasonality disebut multiplikatif, artinya range-nya melebar. Atau kalau kita tarik garis ya, di sini kan garisnya sejajar gitu ya. Ini tetap sejajar garisnya ya. Di sini multiplikatif udah semakin besar ya, jadi kayak trompet gitu ya.
Nah, itu seasonality. Jadi, teman-teman bayangin aja, kalau tren yang disebut aditif dan multiplikatif lebih ke arah apakah dia linear atau kemudian parabolik atau apa namanya eksponensial dan sebagainya. Gitu ya. Kalau dari seasonality adalah range-nya. Ya, apakah range-nya itu tetap atau range-nya itu membesar atau mengecil. Itu sebagai apa namanya multiplikatif dari seasonality. Oke. Nah, tapi hal yang penting nih, teman-teman pahami, kenapa sih kita bicara tadi yang bisa ditebak ini hanya baseline-nya gitu ya. Nah, teman-teman harus paham secara bisnis gitu ya. Nah, ini. Jadi contohnya adalah kalau kita bicara suatu barang produk gitu ya, misalnya saya mau mempredik penjualan produk atau disebut sebagai SKU ya, stock keeping unit ya. Jadi misalnya contoh saya punya toko atau punya perusahaan yang produknya ada 1.000 macam misalnya. 1.000 macam ini disebut sebagai SKU ya. Masing-masing SKU itu akan punya apa namanya behavior yang berbeda-beda. Tapi secara umum ya, ini kita akan bedakan SKU ini atau produk ini atau mungkin yang lain ya, measurement yang lain ya. Itu kalau saya ambil contoh SKU aja nanti bisa diterapkan di measurement yang lain. Jadi kalau SKU itu ada SKU sifatnya insensitif dan ada yang sensitif. Ya, di mana yang insensitif itu kalau dikasih low intervention, jadi sensitif dikasih low intervention, ya dia baseline-nya akan dekat dengan actual-nya, ya karena dia susah untuk diintervensi gitu ya. Tapi kalau kita punya produk yang sensitif ya, dia dikasih intervention yang low saja, itu ya produk sensitif itu sudah otomatis baseline-nya akan jauh dari actual-nya. Nah, gimana sih membayangkannya? Saya contoh ini ya misalnya. Contoh nih misalnya, apa ya yang gampang ya. Contoh misalnya, ini kita punya kafe gitu ya. Kita punya apa namanya kafe yang jual kopi gitu misalnya ya. Kafe-kafe sih kan banyak yang menjamur ya apa namanya minuman-minuman kopi gitu ya. Saya punya kafe-kafe kecil yang jualan kopi gitu, misalnya contohnya. Nah ini kita anggap sensitif SKU. Kenapa contoh misalnya? Sensitif SKU itu contoh ini. Kalau ada dua toko sama-sama jualan kopi, mereknya beda. Kalau kopi yang sensitif ya, begitu kemudian kompetitor yang melakukan promo, ya, toko sebelah melakukan promo, itu otomatis bisa mempengaruhi penjualan toko kita. Ya. Nah nanti kalau kita melakukan promo lagi, itu akan mempengaruhi juga jualan sebelah dan jualan kita, karena dia sensitif gitu ya. Nah, cuman misalnya gini, oke, kalau saya punya toko kopi kecil, kemudian di samping saya itu adalah contoh Starbucks gitu misalnya. Maka kalau saya melakukan satu promo, nggak ada impact-nya kepada si Starbucks, impact-nya hanya kepada toko kopi saya aja gitu ya. Kenapa? Karena Starbucks masuk kategori insensitif gitu ya. Nah, tapi produk yang insensitif, contoh kayak Starbucks, kalau terjadi high intervention, contoh sekarang terjadi misalnya sentimen karena terjadi apa namanya kasus Palestina ya, Israel Palestina gitu ya, terjadi boykot gitu ya. Maka produk yang insensitif pun tiba-tiba bisa terpengaruh, ya artinya baseline-nya akan jauh dari actual-nya gitu ya. Karena dia akan terpengaruh ya, karena terjadi high intervention gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan secara bisnis ya, sesuatu yang artinya baseline-nya dekat dengan actual-nya, artinya gini, sesuatu yang kalau kita bisa menebak baseline-nya, berarti dekat sekali dengan actual yang akan terjadi ke depan gitu ya, misalnya ya. Itu hanya terjadi pada produk-produk ya, atau measurement yang insensitif ya, yang insensitif ya, dan interventionnya low gitu ya. Yang lain, yang kalau produknya sensitif, intervention low aja udah jadi jauh tuh baseline sama actualnya, maka tebakan itu pasti jadi nggak tepat gitu ya, kalau hanya berdasarkan univariate gitu ya. Nah, apalagi kalau terjadi high intervention. Nah, pemahaman inilah yang sebetulnya teman-teman perlukan untuk akhirnya tahu gitu bahwa kenapa kalau kita forecast gitu ya, walaupun algoritmanya sudah canggih, walaupun sudah kita tuning, sering learningnya bagus, dan kita sudah yakin bahwa itu tidak overfit gitu ya, tetap saja pada saat hasil forecastnya, dia akan terjadi perbedaan ya antara baseline atau hasil forecastan kita dengan actual ya, karena kejadiannya sebagai berikut. Gitu. Nah, ini kita lihat bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang penting cukup
pahami ini. Kalau belum mengerti 100%, nggak apa-apa, paling nggak nanti bisa dilihat lagi dari materi ini. Oke. Efeknya apa sih? Kalau tadi kita tahu secara bisnis ya bahwa insensitive SKU kena low intervention, maka baseline-nya akan near dengan actual gitu ya. Yang lainnya dia akan far dengan actual. Akibatnya apa gitu ya? Kalau secara teknisnya kita ngomong akurasi, jadi misalnya teman-teman apa namanya kalau namanya training, testing ya namanya forecast kan pasti ada data historical yang kita jadikan training, kemudian ada yang testing ya kan gitu. Nah, maka impact-nya apa gitu ya? Nah, kalau tadi baseline-nya near kepada actual gitu ya kan? Maka impact-nya bisa jadi trend-nya, ya kan? Jadi kalau data-data pas artinya data-data training ya kan? Ya, maka trend baseline-nya akan near dengan trend actual, ya. Jadi artinya pada saat training baseline-nya atau tebakannya akan mirip dengan data actual-nya, gitu ya. Nah, tapi kalau yang baseline tadi far from actual ya, karena tadi dia sensitif atau produk ya, maka pada saat training aja, trendnya ini sudah akan far dari actualnya ya. Demikian juga impact-nya terhadap apa namanya future-nya gitu ya. Artinya tebakannya, forecast-nya gitu ya. Jadi kalau tadi baseline-nya near to actual, maka artinya produknya ini insensitif dan tidak ada intervention yang sifatnya high, maka trainingnya akan bagus, ya kan? Testingnya juga akan bagus, kan gitu ya. Tergambarnya begitu, ya. Nah, tapi di luar itu maka trainingnya akan jelek, testingnya juga akan jelek. Nah, impact-nya apa gitu ya? Artinya kita tahunya dari mana? Tahunya adalah begini. Kalau saya yakin saya sudah menggunakan algoritma yang bagus dan saya bisa mendekompos value-value tadi ya, trend, session dan sebagainya. Ya, dan ternyata resultnya itu nggak bagus karena contoh resultnya kita pakai misalnya MAPE ya, mean average apa namanya performance error-nya misalnya ya. Nah, maka impact-nya tadi bisa jadi trend test-nya ya, trend-nya good, tesnya bad gitu kan. Jadi bisa jadi trend dan tesnya sama-sama good gitu ya. Ini kalau good biasanya dia yang low apa namanya dia memang apa insensitif dan pada saat dites itu periode tersebut dia low intervention. Nah, kalau di sini biasanya pada saat dites pada saat di training dia tidak ada high intervention, tiba-tiba periode tesnya terjadi high intervention dan seterusnya. Jadi ini hanya jembatan supaya teman-teman paham ya bahwa secara teori kadang-kadang oke, kalau misalnya trennya bagus, tesnya jelek, forecast kita anggap sebagai apa? Oke, ini dianggap sebagai apa namanya overfit gitu misalnya ya. Nah, di case ini sebetulnya yang mengetahui overfit atau tidak ini adalah teman-teman gitu ya. Karena gini, yang jelas adalah apakah trennya ketemu, sessionnya ketemu, ya kan? Kemudian apa namanya tadi additive multiplikatifnya ketemu, atau teman-teman yakin itu udah ketemu, maka sebetulnya algoritma kita sudah cukup baik ya. Jadi bisa jadi result yang jelek itu karena memang sifat dari measure-nya atau sifat kalau kita tebak adalah produk, sifat dari produknya gitu ya. Oke, jadi sampai sini apa namanya secara teori ya yang harus diingat adalah bahwa begini, bahwa yang bisa ditebak dari forecast kita hanya baseline-nya ya. Dan in case of business sebenarnya baseline itu akan kita pakai artinya untuk apa namanya hanya melihat indikator ya apa yang akan terjadi ke depan secara bisnis gitu ya. Nah, cuma nanti kita akan masuk lagi dengan mengubah ini menjadi preskriptif ya, what if-nya gitu ya. Oke, sebelum masuk ke bagaimana kita mengubah tadi forecast kita yang sekedar apa namanya prediktif ya menjadi apa preskriptif. Nah, kita coba lihat dulu contoh ya. Ini contoh aja nanti kita akan pelajarinya di next pertemuan. Adalah time series forecasting ya based on algoritma Prophet dan LSTM ya. Prophet itu algoritma dari Facebook tadi. LSTM ini algoritma yang sifatnya adalah apa namanya deep learning. Oke, jadi secara forecast, secara workflow, ini simple ya melakukan forecast ini. Jadi satu tadi, kita pastikan dulu apakah data kita sifatnya itu bisa kita interpolasi ya. Interpolasi tadi contohnya tadi data survei.
ya datanya harusnya saya survei punya data 30 hari, tapi saya hanya sempat survei 10 hari, sehingga data bisa saya interpolasi, dari 10 hari saya interpolasi menjadi 30 hari. Ini akan dipakai untuk keperluan training dan testing misalnya, ya. Atau datanya adalah kalau datanya tidak muncul, benar-benar bahwa itu adalah penjualan nol, gitu ya. Nah, di case ini yang nanti akan kita pakai ini adalah case yang pertama, kayak case yang jualan bakso tadi ya. Jadi kalau data yang tidak muncul di database saya, artinya pada saat itu saya memang tidak ada penjualan, ya, atau penjualannya adalah nol, ya. Sehingga yang saya lakukan adalah simple, saya akan buat satu date range gitu ya, yang untuk menjamin bahwa dari data yang tidak komplit, misalnya sebulan hanya punya data misalnya 25 hari, karena hanya ada 25 kali jualan, maka di bulan itu datanya 30 hari, maka saya akan buat juga jadi 30 hari. Ya, cuma hari-hari yang tidak ada data, saya bisa set sebagai 0 value-nya, atau sebagai 1. Ini tergantung algoritmanya ya. Kadang-kadang ada algoritma yang lebih baik, kita set itu sebagai 1, kemudian result-nya kita kurangi 1, gitu ya, poinnya gitu ya. Ada algoritma yang dia bisa menerima angka 0. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya oke, saya buat day trade, kemudian saya join ya, dan kemudian antara yang profit yang di atas dengan yang LSTM ya simple aja sama-sama begini. Padahal sebetulnya algoritmanya kalau teman-teman belajar ini dua hal yang sangat berbeda ya. Satunya pendekatannya itu tidak perlu menggunakan deep learning, yang satu menggunakan deep learning. Cuman dari sisi kita, dari sisi bisnis ya menggunakan Nine, ya ini sama-sama hanya menggunakan Python script gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Skripnya. Ya, pada saat ini skrip untuk date range, teman-teman sudah belajar ya, apa namanya, karena kita buat apa namanya, contoh kemarin data generator ya, date range ya, sama ini. Nah, ini algoritma yang profit ya. Jadi algoritma profit itu simple, yang kita panggil ini adalah apa namanya, library-nya si profit ya. Jadi menggunakan profit. Dan ini yang harus kita share, nanti akan belajar di next pertemuan ya. Apakah kemudian datanya itu harian atau bulanan, karena mesinnya akan beda ya. Kalau harian atau bulanan. Contoh kalau ini hari misalnya datanya itu harian atau bulanan, maka frekuensinya M gitu ya, monthly. Tapi kalau datanya harian, frekuensinya menjadi daily. Ya. Tapi kalau kita pakai M, maka kita karena bulan itu nggak sama jumlahnya, maka kita harus masukkan datanya masuk itu tetap dalam bentuk daily tapi akhir bulan. Jadi Januari 31 Januari, Februari adalah 28 Februari ya, Maret nanti adalah 31 Maret, April ada 30 April dan seterusnya gitu ya. Supaya dia apa namanya dapat bulanan gitu ya. Nah, ini kalau si profit ya. Nah, kalau kemudian si LSTM ya dia akan beda gitu ya. LSTM dia menggunakan deep learning ya. Jadi di sini sebetulnya kalau dari si NIME dia akan panggil apa namanya TensorFlow ya, apa namanya Keras ya, untuk kemudian dia menjalankan deep learningnya ya. Tapi buat kita orang bisnis sebenarnya mirip-mirip aja gitu ya. Jadi algoritma ini kita anggap hanya sebagai script yang akan dijalankan dari Python script gitu. Oke, jadi kita akan prakteknya nanti di next pertemuan. Nah, sekarang kita akan belajar ini art of forecastingnya gitu ya. Bagaimana kita mengubah prediktif menjadi preskriptif gitu ya. Nah, saya akan balik sedikit tadi di teori mengenai baseline. Gitu. Nah, jadi contoh nih ya, misalnya sederhana ya. Kalau terjadi perbedaan baseline, ini kan kalau kita bicara bisa jadi kenapa sih terjadi baseline? Oh, bisa jadi misalnya di sini ini ada intervensinya berupa apa? Berupa libur lebaran misalnya, atau libur sekolah gitu ya. Jadi karena hari-hari tertentu, jika akhirnya penjualan yang secara baseline-nya harus yang hijau ini sekian, ya actualnya ternyata dia bisa naik, ya, karena ada event. Ya. Atau bisa jadi yang drop ini kenapa sih? Oh, ini drop karena pada saat ini terjadi misalnya wabah penyakit, misalnya zaman dulu kita punya COVID, ya kan? Atau bisa juga ini terjadi ini karena terjadi promo dan seterusnya, ya. Sehingga seninya, ya, apa yang kita lakukan? Tadi setelah kita melakukan suatu forecast ya, suatu forecast gitu ya, yang kita tadi kita menggunakan profit. Nah, datanya adalah apa namanya time series. Kemudian kita akan adjust data tersebut, kita akan pelajari ya. Kita akan gabungkan dengan data-data misalnya data-data hari libur dan data-data misalnya apakah pada saat itu terjadi penyakit atau tidak ya, zaman dulu contoh ada dari COVID atau tidak. Kalau ada dari COVID, COVID-nya sifatnya low, medium, atau high gitu misalnya gitu ya. Nah, itu yang akan kita gabung
Kemudian kita akan pakai algoritma lain ya yang cukup canggih yang akan bisa untuk menebak keterkaitan antara data-data tadi hari libur dan data-data tadi hari COVID tadi misalnya ya dengan value baseline gitu ya. Nah, secara teori begitu aja gitu ya. Nah, kita akan pakai sehingga goalnya apa? Mengimprove ya data yang tadinya sudah hanya baseline menjadi data yang baseline plus impact dari intervention. Ya, jadi kita mengenhance ya. Itu secara bisnis gunanya apa? Gunanya adalah karena supaya ke depannya saya bisa melakukan what if. Contoh what if-nya apa sih? Kalau saya tadi sudah masukkan data COVID dan kita sudah tahu korelasinya COVID dengan baseline kita gitu ya, baseline yang akhirnya mengubah menjadi actual ya. Jadi artinya kenapa terjadi ini selisih? Ya pasti karena intervensi. Intervensinya apa? Kita tahu oh ini karena COVID, pengaruhnya berapa persen misalnya gitu ya. Nah, contoh kita udah tahu itu. Maka ke depannya kita bisa what if. Kalau terjadi lagi wabah COVID atau wabah yang lain yang menyebabkan orang nggak bisa keluar rumah, ya kan? Maka apa yang akan terjadi terhadap forecast saya kan gitu ya. Atau contoh misalnya gini, yang tadi kita masukkan intervensi adalah event-event. Saya punya event saya punya event kompetitor. Maka saya juga bisa bersimulasi kan gitu ya. Atau contoh kalau di PAMA misalnya. Saya udah tahu nih pengaruhnya antara tadi musim hujan, curah hujan dengan performance saya gitu ya. Artinya load saya gitu ya. Quantity load-nya gitu ya misalnya. Atau payload-nya gitu ya. Dan kemudian kita akan predik ke depan. Ini kira-kira curah hujannya berapa besar ya. Sehingga akhirnya baseline tadi yang forecast maka akan di-adjust ya menjadi tadi forecast plus adjustment. Adjustmentnya adalah misalnya curah hujan ya dan seterusnya ya gitu. Nah, yang dibutuhkan bisnis sebenarnya realnya adalah itu gitu ya. Jadi sehingga kita bisa bermain-main kalau keadaan di depan bagaimana maka akan seperti apa sih hasilnya gitu ya misalnya. Itu contoh yang mungkin kalau kayak case di PAMA. Oke. Nah, balik lagi nih sekarang ya. Jadi sekarang bagaimana art of forecastingnya from predictive to prescriptive. Nah, jadi apa yang kita lakukan ya? Nah, sebenarnya secara teori simple nih. Ya, jadi artinya dari workflow kita juga mirip-mirip aja. Cuman kita forecast-nya itu 2 kali. Satu forecast secara time series yang pakai Prophet. Kemudian kita enhance-nya menggunakan contohnya XGBoost. Ya, jadi yang satu adalah time series, yang satu adalah cross sectional gitu ya. Nah, gimana sih contohnya? Nah, contohnya gini nih misalnya. Kalau saya tadi punya measure ini adalah data actual kita yang biru gitu ya. Ya, ini garis merah ini adalah garis batas antara training testing kita dengan forecast-nya ya. Karena forecast yang ada belum terjadi kan. Kalau yang kiri udah terjadi gitu ya. Nah, jadi yang biru ini pertama kan akan kita pelajari ya baseline-nya ya menjadi yang hijau. Ini berdasarkan data training dan testing ya, jadi yang hijau. Range-nya cukup jauh gitu ya. Tapi kemudian karena kita masukkan data, contohnya ini ada kita masukkan data hari libur dan data misalnya pada saat itu terjadi COVID atau enggak misalnya ya. Nah, maka kemudian sistem akan memperbaiki dari yang hijau ini menjadi yang kuning. Ya, jadi kalau kita lihat yang hijau range-nya, polanya ya itu diperbaiki menjadi yang kuning. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang kuning mungkin tidak sama persis dengan yang biru tapi lebih mendekati yang biru gitu. Ya kan? Sehingga ke depannya ya dengan data feature-nya karena kalau contoh kalau data hari libur kita kan tahu ya. Sementara ini data hari libur untuk tahun 2025 harinya apa aja sih, 2026 apa aja gitu kita udah bisa lihat dapat duluan gitu ya. Nah, artinya based on itu hari libur dan kita asumsikan misalnya di tahun 2005-2006 tidak ada penyakit menular. Jadi istilahnya penyakitnya kita buat nol semua gitu ya. Kalau tadinya kan ada yang 01 ya, 1 itu kalau satu terjadi wabah, 0 itu nggak terjadi wabah gitu ya. Maka otomatis forecast-nya pun kalau kita tanpa what if ya, istilah tanpa intervention, bukan tanpa intervention, maka karena dia belajar dari yang hijau, kemudian dia ke depannya dia akan forecast yang hijau baseline-nya. Ya. Nah, cuman dengan kita tadi mempelajari pengaruh hari libur dan pengaruh COVID terhadap data historical kita, maka ke depannya dia akan memperbaiki based on ya kan actual intervention-nya ke depan. Di case ini contohnya nanti intervensinya hanya hari libur. Ya kan? Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya ada apa sih yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang intervention-nya
untuk masa lampaunya kita tahu dan masa kedepannya kita tahu, ya. Atau kita what if kan, atau kita asumsikan. Jadi contoh nih misalnya, kalau hari libur, historical kita tahu persis, ke depan kan asumsi hari liburnya kita tahu gitu ya, ke depan. Ya. Atau contoh misalnya, kita pakai indikator ekonomi. Yang historical kita punya indikator ekonomi, yang kedepannya kita bisa pakai asumsi ekonominya pemerintah, gitu ya. Jadi misalnya kurs dolar akan berapa ke depannya, tingkat suku bunga akan berapa ya, dan seterusnya inflasi akan berapa, itu bisa kita pakai. Sehingga akhirnya menjadi what if dari value yang tadinya baseline menjadi baseline yang sudah plus impact dari intervention. Nah, Oke, di kita bagaimana sih caranya gitu ya. Jadi caranya kalau tadi kita sudah punya data, ya data historical yang sudah kita forecast, misalnya pakai Prophet, kemudian kita akan tambahkan data baru, misalnya data COVID yang sifatnya 0101 aja. Jadi misalnya nih tanggal sekian, ini kok terjadi COVID, apa nih musim COVID atau tidak? Oke, ini musim COVID kita kasih 1111 gitu ya. COVID-nya pada saat itu dia heavy atau medium atau light gitu ya. Maka menjadi 01. Jadi kalau di sini misalnya pada saat tanggal sekian 2021 0906 ini COVID-nya medium ya. Nah ini jadi 1, yang lain 0 ya. Dan di sini dia flag COVID terjadi COVID. Dapatnya dari mana sih? Oh ini gampang dapatnya. Kita lihat aja dari secara data historical, ini jumlah kematian yang terjadi itu berapa sih ya, atau jumlah yang terinfeksi berapa pada hari itu. Kemudian kita bisa pakai K-means misalnya, HML ya. Kalau high kita anggap sebagai dia COVID-nya pada satu heavy, M itu dia medium, kalau low dia itu light gitu ya. Itu caranya kita buat gitu ya. Next. Yang kedua, kita tambahkan misalnya event kalender. Event kalender misalnya yang pertama kita masukin cuma hari libur aja nih. Pada saat tanggal sekian gitu ya, ini tanggal sekian, ini tanggal nggak kelihatan ya. Apakah itu special date atau tidak? Contoh special date itu misalnya kalau kita di sales itu ada 0909 double date gitu ya. Atau misalnya bulan Juni ini ada 0606, maka biasanya orang akan melakukan promo gitu ya. Maka itu special date ya. Atau kita masukkan lagi apakah pada saat itu ada terjadi cuti bersama atau tidak, apakah pada saat itu weekend, apakah pada saat itu awal bulan, apakah pada saat hari akhir bulan dan seterusnya ya. Apakah ada libur nasional, kita bisa masukkan dari hari-hari tersebut. Based on dari dua tadi ya, artinya maka kita bisa melakukan tadi yang sudah time series, kita akan lakukan menjadi cross section gitu ya. Dan kemudian karena cross section kita bisa hitung impact-nya. Jadi contoh nih misalnya di sini kita bisa lihat contoh saya pakai XGBoost, kemudian kita bisa lihat pengaruhnya hari libur. Oh ternyata yang paling berpengaruh apa? Ini adalah hari libur misalnya kan. Ya, dia berpengaruh. Kemudian hari libur nasional. Akhir bulan dia tidak berpengaruh, ya kan? COVID light dia berpengaruh, awal bulan dia berpengaruh dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa mempelajari karakteristik hari-harinya apa dan sebagainya. Nah, jadi dalam 2 atau 3 pertemuan ke depan, teman-teman, kita akan belajar ya mengenai ini dengan akan kita praktek. Nanti artinya kita akan praktek kalau datanya daily gimana, monthly gimana, kemudian mungkin nanti kita akan praktek memanipulasi seasonality-nya gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke yang lebih advance adalah bagaimana tadi dari prediktif menjadi preskriptif dengan memasukkan event date dan sebagainya ya.